Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Saleh dengan NIM akhir 0083 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ingin menjelaskan mengenai implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan yang tertinggi di suatu negara. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sesuka hatinya. Dan teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat ini. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjutnya lagi, kita dapat merujuk pada sila keempat Pancasila yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, dari penjelasan teori dan dasar hukum di atas dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di suatu negara, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu MPR, DPR, dan juga DPD. Sebagaimana telah dijelaskan dalam makna trias politika dan penerapannya di Indonesia, dan juga pemilihan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi perwujudan permusyawaratan perwakilan yang diutarakan dalam sila keempat tercermin dari ditunjuknya wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum. Rakyat menjadi rakyat sebagai bentuk perjanjian hukum untuk membentuk kekuasaan memerintah dalam jabatan pemerintahan legislatif, eksekutif, serta kekuasaan yang timbul dari adanya kewenangan legislatif dan eksekutif yang berdasarkan atas nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Al-Quran dan Pancasila, dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah-kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum di Indonesia meliputi perlindungan hak asasi manusia, pemilihan umum sebagai perjanjian umum hukum, penggunaan dasar-dasar dan nilai-nilai ketuhanan, serta pelaksanaan oleh lembaga-lembaga yang sesuai dengan konstitusi dan juga Pancasila. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.